Sekte Xiao Yao adalah sekte atau perguruan yang muncul di era Demigods and Semi-Devils, sebuah karya paling epik dari penulis legendaris, Jin Yong. Dari sekte ini muncullah banyak tokoh sakti yang berebut tempat untuk menduduki posisi terkuat di jagat Jin Yong. Siapakah tokoh besar yang muncul dari sekte Xiao Yao? Apa yang menarik dari sekte ini? Bagaimana sekte ini berpartisipasi dalam peliknya perkara dunia persilatan? Ikuti kontennya di sini. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah, Wuxia. Muncul beberapa istilah yang pernah kami temukan dalam bahasa Indonesia seperti sekte hidup bebas dan sekte tanpa beban. Mengacu pada maknanya, dua istilah itu memiliki makna yang hampir sama, bebas atau tanpa beban. Hal menarik dari sekte ini adalah dalam ilmu pengetahuan atau ilmu yang merujuk pada kemampuan personal seseorang, dari ketua sekte satu ke ketua sekte selanjutnya berkembang benar-benar tanpa batas dan arahan yang baku. Kebebasan itu berakibat baik pada perkembangan keilmuan tetapi tidak pada perkembangan mental sosial yang baik untuk satu murid dengan murid yang lain yang rentan dengan perpecahan. Alhasil sekte ini punah tak sampai di era trilogi Raja Wali, tak seperti sekte pengemis ataupun sekte Shaolin yang selalu ada dari masa ke masa. Sekte ini sepertinya melandasi kehidupan mereka dengan landasan filsafat ajaran Tao. Saya menemukan beberapa artikel yang menuliskan bahwa Xiao Yao sama seperti Quan Zen ataupun Wudang yang sedikit banyak mengaplikasikan ajaran Tao dalam keseharian kehidupan sekte tersebut. Jika merujuk pada pilihan nama sekte hidup bebas, memang ada sedikit kemiripan yang segaris dengan ajaran Tao. Selayaknya sebuah kepercayaan atau mungkin bisa disebut agama, Tao memiliki sebuah kitab yang jadi pedoman yaitu Tao Te Ching. Kitab yang paling tipis dari semua kitab agama di dunia. Isi terpenting dari Tao Te Ching yaitu ajaran tentang Wu Wei. Wu Wei merupakan perintah termasyhur bagi penganut Taoisme yang dijadikan pedoman-pedoman dan etika dalam memelihara kehidupan seseorang dan memberikan contoh jalan untuk menjadi orang yang bijaksana. Wu Wei adalah hidup yang dijalani tanpa ketegangan. Hal itu merupakan perwujudan yang murni dari kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kebebasan. Apakah hal ini sejalan dengan Xiao Yao? Apakah benar Xiao Yao Zi, pendiri dan guru pertama sekte Xiao Yao adalah penganut ajaran Tao? Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang berhubungan antara Xiao Yao dan ajaran Tao. Jika Anda memiliki pandangan, pendapat, atau bahkan sanggahan atas pernyataan di atas, mohon tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Pendapat Anda adalah sesuatu yang sangat berharga buat kami. Dalam kisah Demigods and Semi-Devils muncul tiga tokoh sakti yang punya problematika yang unik dalam kisah ini. 1. Tianshan Tonglao, 2. Li Qiusui, 3. Wu Yazi. Mereka bertiga adalah murid generasi pertama yang dibimbing oleh Xiao Yao Zi. Xiao Yao Zi adalah tokoh hebat yang menguasai beberapa ilmu dahsyat yaitu 1. Ilmu Dewa Beiming yang mampu menyedot atau mentransfer tenaga dalam orang lain. 2. Ilmu meringankan tubuh langkah bidadari atau Lingbo Weibo yang dikuasai Duan Yu. 3. Ilmu tenaga dalam Xiao Wu Xianggong yang mampu kompatibel dengan semua ilmu eksternal di dunia persilatan. Pastinya ketiga muridnya sudah diajarkan dan menguasai ketiga jurus dahsyat tersebut. Dalam perkembangannya, mereka bertiga mengembangkan teknik-teknik baru yang didasarkan dari ketiga jurus tersebut. Terlebih lagi Tianshan Tonglao menciptakan ilmu yang mampu mengontrol banyak tokoh, dengan mengembangkan satu jurus keji dari salah satu ilmu di atas. Jurus itu adalah ilmu jimat hidup dan mati yang akhirnya diajarkan kepada Susu. Sekalipun begitu di masa mereka berguru, Wu Yazi adalah murid yang dianggap paling tinggi dalam ilmu kungfu di antara murid lainnya. Sehingga Wu Yazi terpilih menjadi ketua sekte berikutnya, meneruskan perjalanan sekte Xiao Yao setelah ia terpilih menjadi ketua sekte. Tianshan Tonglao hidup dan tinggal menjadi penguasa diktator di istana Lingjiu,
sedangkan Li Qiushui menjadi selir dari kaisar di negeri Sixia. Tapi sebelum perpecahan itu, telah terjadi cinta segitiga antara ketiganya. Konflik antara Li Qiushui dan Tianshan Tonglao muncul karena berebut pengakuan cinta dari Wu Yazi. Tragisnya konflik ini menjadi konflik berdarah sepanjang masa hidupnya dan mereka mati setelah pertarungan panjang di hadapan Susu. Kisahnya ini bisa Anda temukan di beberapa konten kami yang lain yang bisa Anda temukan dalam deskripsi. Beberapa konten itu berjudul Tianshan Tonglao, Li Qiushui, ataupun Wu Yazi. Setelah Wu Yazi menjadi ketua sekte, ia mengangkat dua orang murid yaitu 1. Su Xinghe, 2. Ding Chunqiu. Tak dijelaskan ilmu-ilmu yang Wu Yazi turunkan kepada murid-muridnya, tetapi Xiao Yao berkembang menjadi sekte yang tak hanya mempelajari kungfu tetapi juga mempelajari seni, sastra, catur dan ilmu pengobatan. Su Xinghe yang lebih menyukai ilmu seni, sastra, catur, dan pengobatan menjadi tidak begitu tekun untuk berlatih kungfu. Sebaliknya Ding Chunqiu sama sekali tak tertarik hal lain selain kungfu. Akibatnya saat konflik di generasi ini terjadi, Su Xinghe dengan mudah dikalahkan oleh Ding Chunqiu. Konflik ini terjadi dimulai dari saat Wu Yazi menetapkan aturan bahwa yang mampu menggantikannya sebagai ketua adalah yang menguasai semua ilmu dari semua cabang yang ada di dalam sekte Xiao Yao di era ini. Bukan hanya kungfu tetapi juga cabang lainnya seperti seni, catur, pengobatan, dan lain-lainnya. Mendengar hal itu Ding Chunqiu marah dan saat Wu Yazi lengah ia memukulnya hingga jatuh ke tebing dan menjadi lumpuh. Setelah itu Ding Chunqiu berusaha membunuh Su Xinghe, tetapi niatnya terhenti saat Su Xinghe mengatakan bahwa Ding Chunqiu belum mempelajari ilmu tertinggi sekte Xiao Yao yaitu Dewa Beiming dan langkah bidadari. Mendengar itu Ding Chunqiu menghentikan niatnya dan mulai berusaha bersabar. Sebelum membunuh Su Xinghe ia ingin menemukan kitab-kitab itu terlebih dahulu. Hingga Ding Chunqiu pun pergi mendirikan sekte Xingxiu yang dianggap kejam dan sesat. Tanpa sepengetahuan Ding Chunqiu, Su Xinghe menyelamatkan gurunya dan membantunya mencarikan sosok yang mampu memecahkan formasi catur yang telah ia susun, yang akhirnya menjadikannya sebagai ketua sekte berikutnya. Selama 30 tahun Su Xinghe terus bergelut memecahkan atau menemukan orang yang mampu memecahkan formasi tersebut, tapi ia tetap tidak bisa. Di masa sebelum itu, Su Xinghe telah memiliki 8 murid yang masing-masing dari mereka mempelajari satu cabang dari semua cabang yang ada dalam sekte Xiao Yao, dan setiap dari mereka mendapat julukan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka adalah 1. Kang Guangling dijuluki Qin Kreis, 2. Fan Bailing dijuluki Iblis Qi, 3. Gou Du dijuluki Kutu Buku, 4. Wu Lingjun dijuluki Penggemar Lukisan, 5. Feng Asan dijuluki Pengrajin Hebat, 6. Si King Feng dijuluki Orang Zelot Bunga, 7. Li Kuilei dijuluki Penggemar Opera, 8. Sue Muhua dijuluki Dokter Ilahi, dan di dunia persilatan orang lebih mengenalnya dengan istilah Dewa Tabib Su. Tapi dari semua murid Su Xinghe pun tak ada satupun yang mampu memecahkan formasi catur yang Wu Yazi ciptakan. Akhirnya Su Xinghe pun mengundang banyak tokoh dunia persilatan untuk ikut dalam sayembara memecahkan formasi catur tersebut. Dalam pertemuan itu banyak sekali tokoh dari banyak sekte datang dan berusaha mengikuti sayembara tersebut. Tetapi pada akhirnya Susu yang tidak pernah memiliki niat untuk mengikuti sayembara itu justru malah mampu memecahkan formasi tersebut. Detail kisahnya bisa Anda temukan dalam kisah Susu yang kami berikan linknya dalam deskripsi. Singkat cerita, Susu mendapatkan anugerah tenaga dalam 70 tahun Wu Yazi dan ia mendapat tanggung jawab menjadi ketua sekte Xiao Yao. Kisah Susu ini sangat menarik. Dia yang lugu polos dan tak memiliki ambisi besar menjadi tokoh sakti di dunia persilatan secara instan menjadi tokoh dengan ilmu yang sangat tinggi. Tapi cerita tentang Susu dan sekte Xiao Yao tak banyak dimunculkan dalam kisah Demi Gods and Semi-Devils. Bahkan ia nampak lebih banyak bersama dengan para pengikutnya di Istana Lingjiu. Tak ada kisah bahwa ia memiliki murid yang kemudian menjadi penggantinya sebagai penerus ketua sekte di Xiao Yao. Kisah sekte Xiao Yao seolah berakhir di tangan Susu.
Sekte hidup bebas yang sesungguhnya memiliki banyak sekali ilmu-ilmu legendaris karena kebebasannya yang terlalu terbuka membuat daya tahan hidupnya pun lemah. Hingga sekte ini bahkan jurus-jurusnya tak terdengar lagi di era Guo Jing, yang Guo terlebih lagi pada era Zhang Wuji. Tapi kemisteriusan, potensi, keunikan, kemasyhuran dan kelegendaannya membuat sebuah kesan yang indah saat kita temukan dan cermati. Tanpa memberikan landasan sebuah filsafat hidup yang kuat, selayaknya Zhang Shenren yang terus-menerus mengajarkan kebajikan kepada murid-muridnya. Xiao Yaozi berkontribusi besar terhadap konflik cinta segitiga antara murid-muridnya. Hal ini terjadi karena aturannya yang cenderung bebas tanpa mempertimbangkan resiko mengangkat murid satu generasi yang berbeda gender. Berbeda dengan Mei ataupun Wudang yang hanya memilih satu gender, untuk lebih mampu mengantisipasi konflik karena perbedaan itu. Lalu kemudian mungkin juga Wu Yazi berkontribusi terhadap konflik Su Xinghe dan Ding Chunqiu. Perubahan aturan yang seolah tiba-tiba membuat Ding Chunqiu menjadi marah dan mungkin karena kepalang tanggung mencelakai gurunya, ia memilih untuk sekalian saja menjadi tokoh jahat di dunia persilatan. Pengangkatan Susu merupakan sebuah fenomena unik. Satu sisi menunjukkan bahwa ketua sekte Xiao Yao selalu berubah dalam setiap keputusan terkait dengan penemuan tokoh pengganti ketua sekte. Tetapi di sisi lain kemampuan ketua sekte Xiao Yao atau Wu Yazi sungguh kemampuan yang langka. Formasi catur itu hanya bisa dipecahkan oleh orang yang bersih dan berhati mulia. Susu memang sangat pantas terpilih jika merujuk pada karakter itu, kemampuannya meningkat melampaui banyak tokoh dunia persilatan, bukan karena kecerdasan tapi karena kebajikan hatinya. Tapi apakah dengan metode itu mampu membuat sekte ini terus hidup? Apakah Su Xinghe yang puluhan tahun melayani Wu Yazi tidak akan menjadi iri kepada Susu? Pertanyaan ini akan terus melayang-layang mengangkasa, dan tak akan mampu menemukan bentuk yang pasti untuk mereka tinggali. Dari Su Xinghe dan Ding Chunqiu seolah kita bisa menemukan makna dalam kebebasan. Kebebasan di Xiao Yao punya potensi tinggi dalam membentuk tokoh yang berjiwa luhur seperti Su Xinghe dan ia memiliki potensi mencetak tokoh super kejam seperti Ding Chunqiu yang hingga tega mencelakai siapa saja, tak terkecuali guru yang telah membimbingnya. Inilah yang menarik dari kisah-kisah Wuxia karya Jin Yong. Ada sebuah ilmu kehidupan yang terselip dalam kisah-kisahnya. Jika Anda menemukan kurang atau lebihnya atau bahkan benar dan salah dalam konten ini, mohon untuk berkenan memberikan pendapat Anda dalam komentar, karena kami yakin, yang Anda tuliskan pastilah sesuatu yang berharga buat kami. Sampai di sini kisah ini kami buat. Like and subscribe channel ini, dari jutaan kisah menarik, dan dari setiap kisah, Wuxia.